Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini anak muda, saya ngomonginnya tentang persepsi, tentang pola pikir, supaya nggak ada lagi muncul istilah, ini mah urusan pribadi saya sama Allah. Nih, persepsi nih. Opini publik kan, ini mah urusan pribadi saya sama Allah. Ketika kita menasehati teman kita bukan pengen ikut campur urusan dia. Kecuali kalau kita ikut campur masalah keluarganya. Tapi kalau masalah amal soleh, memang Allah yang nyuruh. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bisab. Tinggal nasihatinnya dengan cara yang baik. Bil hikmah, wal mau'izatil hasanah. Kalau dibantah, wajadilhum billatihi ahsan. Balas dengan cara yang lebih baik, senyumin aja. Salamun. Bukan berarti kita cuek. Kalau kita nggak nasehatin, manusia itu susah sadar. Jangan tunggu ilham dari langit. Karena kalau datang ilham dari langit berat. Lewat musibah, lewat masalah. Mending dinasehatin teman kita. Jadi bukan urusan pribadi saya sama Tuhan saya. Persepsi. Tadi, kenapa belum berhijab? Yang penting menghijabi hati dulu. Daripada kepala dihijabi tapi hatinya dengki. Gak ada yang menghijabi hati. Menghijabi hati itu gak bagus. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Siapa mereka? Orang yang kufur. Jadi yang harusnya menutup kepala membuka hati. Bukan menutup hati membuka kepala. Kebalik. Persepsi berpikir kan? Makanya kenapa saya bilang Al-Quran itu nyuruh kita berpikir. Jangan disuruh tutup hatinya. Yang ada alam nashrah laka sadrak. Dilapangkan, dibuka dadanya biar dapat hidayah. Tapi kepala ditutup semampunya. Belajar mungkin awalnya cuma diikat doang. Lama-lama diikatnya di sini. Lama-lama diikat dililit-lilit. Lama-lama diginiin. Lama-lama naik makin tinggi gitu kan ya. Terserah itu Mas Stella ya, saya nggak tahu lah fikihnya, tanya aja sama Ustaz Abdul Somad. Yang jelas bertahap. Yang pasti nih, bukan nutup hati buka kepala, tapi tutup kepala buka hati. Kalau ada orang yang berhijab tapi masih buat dosa, jangan salahkan hijabnya, salahkan orangnya. Ada orang yang sholat tapi korupsi, jangan salahkan sholatnya, salahkan orang yang korupsinya. Dan jangan bilang gini, mending saya nggak sholat dan nggak korupsi. Daripada dia sholat tapi korupsi. Dia sholat dapat pahala, korupsinya dosa. Kamu nggak sholat dosa dan nggak korupsi dapat pahala. Masing-masing kebaikan dan keburukan itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Jangan dibentur-benturin. Nggak ada mending-mendingannya. Mending mana nih? Orang yang banyak amal soleh tapi riya dengan orang yang banyak dosa terus dia taubat. Mending mana? Susah mendinginnya ya. Makanya ada yang bilang gini teman-teman. Kadang-kadang salah ngomong mungkin ya, beberapa penceramah pernah ngomong gini. Lebih baik orang yang banyak dosa lalu bertaubat daripada orang yang banyak amal soleh tapi riya. Benar nggak tuh? Lebih baik orang yang banyak dosa lalu bertaubat daripada orang yang banyak amal soleh lalu riya. Gak ada cerita orang banyak dosa lebih baik daripada beramal soleh. Terus kata yang benarnya gimana? Lebih baik orang yang bertobat dari dosa daripada orang yang riya akan amal soleh. Itu bahasanya. Tipis kan? Yang tipis-tipis ini kita belajar di Mesir. Supaya nggak salah ngomong. Saya kalau memperkenalkan teman saya misalnya satu grup gitu ya. Seorang ulama di Mesir yang saya pernah bilang audisi. Saya kan pernah ikut audisi di TV Mesir untuk baca Al-Quran. Namanya As-Saud Az-Zahabi, suara emas, seruling emas judul acaranya. Diseleksi dari ratusan orang cuma 5 orang yang bisa masuk tayangan TV, Iqra TV itu. Nah pas audisi ada 3 juri, di tengah yang juru bicaranya, kayak di Got Talent gitu kan. Di tengah dia bilang, saya Abdullah, juri bidang tajwid. Di sebelah kanan saya Syekh Abdurrahman, beliau juri di bidang seni. Yang sebelah satu lagi, gak dibilang sebelah kiri. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Ini ulama kita nih, teliti. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Gak mau bilang di sebelah kiri saya, gak boleh. Kurang beretika. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Beliau juri di bidang fasoha misalnya atau hafalan. Telitinya ulama. Al-Quran lebih teliti dari itu. Nabi lebih teliti dari itu. Makanya bahasanya bukan lebih baik orang yang berbuat dosa lalu bertaubat daripada orang yang beramal tapi riya. Enggak ada orang berbuat dosa lebih baik daripada orang beramal.
Yang ada lebih baik orang yang bertobat dari dosa, kan tobat emang lebih baik dari ria kan? Lebih baik orang yang bertobat dari dosa daripada orang yang ria akan amal-amalnya. Itu benar kalau kayak gitu teh. Supaya nggak jadi opini publik yang mengatakan, belum tentu dia lebih baik yang lagi buat dosa nih. Belum tentu dia yang lagi sholat nih. Belum tentu yang sholat yang ke masjid itu lebih baik. Bisa aja yang berbuat dosa lebih baik ntar dia masuk surga. Nggak ada orang berbuat dosa masuk surga. Yang ada orang habis berbuat dosa taubat, gara-gara taubat masuk surga. Tuh ada tuh, katanya pelacur tapi masuk surga. Mana? Itu yang ngasih minum anjing, dia bukan pelacur. Dia udah bertaubat, jangan bilang lagi dia pezina, dia udah bertaubat, udah baik, udah soleha. Setelah dia bertaubat, saking dia serius bertaubat, dia nggak ngeremehin amal soleh. Sampai anjing aja dikasih minum. Karena buat dia itu amal soleh, dia ngerasa selama ini saya kurang amal nih. Sekarang saya mau tamak nih. Mau rakus dengan amal soleh, apa aja saya lakuin, termasuk ada anjing yang kehausan, saya kasih minum, terserah berapa aja pahalanya. Gitu kan, saking semangatnya nih. Dan Allah tidak meremehkan amal hambanya. Seorang yang udah banyak dosa kalau bertobat, amalnya cuma sedikit, yaitu ngasih minum anjing, bisa masuk surga. Itu pesannya kayak gitu tuh. Jadi kita habis tobat nih, belum amal soleh nih, masuk surga. Kalau udah tobat. Buktinya yang membunuh 100 orang, udah beramal soleh belum? Belum. Satu-satunya amal soleh dia apa? Taubat. Satu-satunya amal soleh dia adalah taubat, masuk surga. Jadi nggak ada cerita pembunuh masuk surga, pezina masuk surga, nggak ada. Yang ada orang yang bertobat dari membunuh masuk surga. Orang yang bertobat dari berzina masuk surga. Ini cara kita menilai Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya persepsi akidah, bukan wawasan akidah. Mungkin di beberapa talim kita belajar wawasan akidah. Wawasan akidah itu uluhiyah, rububiyah, asma, sifat, itu wawasan akidah. Tapi kadang nggak membentuk persepsi, walaupun itu juga penting. Cuman porsinya harus ditambah, membentuk persepsi kita tentang Allah. Udah selesai belum membangun emosional kita kepada Allah? Kalau akidah kita udah sampai membangun emosional, itu udah keren. Siapa yang terbangun emosionalnya? Rindu, malu. Nabi Ayub itu malu sama Allah. Sakit 10 tahun, gak pernah berdoa, ya Allah sembuhin dong, kan saya udah 10 tahun. Enggak, kenapa? Malu sama Allah. Kita boleh gak minta doa sembuh? Boleh banget. Karena derajat iman kita kan gak kayak Nabi Ayub. Lagian Nabi kan mengajarkan kita doa tentang sakit, ya Allahumma rabban nas dan seterusnya. Ditanya sama istri Nabi Ayub, ya Nabi Allah, kamu itu kan Nabi kekasih Allah, kalau kamu berdoa pasti Allah mengijabah. Kenapa gak berdoa aja? Nabi Ayub tanya, istriku tercinta, berapa lama selama ini kita dapat nikmat dari Allah? Ya 17 tahun. Berapa lama sudah kita diuji oleh Allah? 10 tahun. Malu saya sama Allah. Baru 10 tahun udah minta. 17 tahun Allah kasih nikmat, gak pernah ngomong-ngomong ke kita. Malu sama Allah. Ini udah emosional. Pertama wawasan, kemudian pola pikir, kemudian emosional. Emosional ini bahasa lainnya adalah yakin, iman di hati. Ini puncak ilmu nih. Makanya kata Nabi apa? Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya ilmu ada rasa takut kepada Allah, emosional. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا